Hai, well, yup. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini and welcome to my tarot reading. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga selalu setia, selalu bersama dengan The Star Tarot. Sebelum kita mulai, saya sampaikan buat Anda jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Dan juga saya sampaikan bahwa kalau subscriber dari The Star Tarot sudah mencapai 10.000, saya akan live streaming. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi, Anda bisa bertanya, saya langsung menjawab. Dan juga di video-video selanjutnya tidak hanya seperti ini lagi, tetapi saya akan tampil dengan memperlihatkan diri saya, kemudian kartu saya, dan semuanya deh. Kita sudah berubah tampilan. Oke. Di depan saya sudah ada tiga kartu, yaitu kita bermain pilih kartu, readingan pilih kartu ya. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, di mana akan ada pertanyaan, di mana akan ada tema yang muncul dan jawabannya ada di antara ketiga kartu ini. Anda tinggal memilih di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Ya, nah ini adalah merupakan pembacaan secara umum, bisa berlaku untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian ini juga bisa resonate, bisa juga nggak resonate ya, bisa cocok, bisa enggak. Nah, di sini saya harapkan bahwa ayo kita harus bijak untuk mengambil hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari readingan kita pada kesempatan kali ini. Gimana? Buat Anda sudah siap? Kita akan pindahkan dulu pile number 3, kita pindahkan pile number 1, 2. Nah, apa tema readingan kita pada kesempatan kali ini? Yaitu bagaimana cara dia kepoin kamu. Ini banyak yang nanya ke saya, Kak, kira-kira kalau misalnya saya nggak sama, lagi jauhan, dia kepoin aku seperti apa sih? Dia mau mencari tahu kamu seperti apa, caranya bagaimana? Bagaimana cara dia kepoin kamu? Yang pertama, alright, this is your card. Ada 7 of Wands, Ace of Wands, wow, 4 of Wands, 10 of Swords, Wheel of Fortune, Queen of Wands, ada Page of Swords, ada 7 of Cups, Zero of Pentacles. Apa sih kartunya? Kacau. Kemudian ada 6 of Wands dan ada Justice. Bagaimana cara dia kepoin kamu? Yang pertama, dia sebenarnya bukan tipikal orang yang suka kepo. Jadi jawaban bagaimana dia kepoin kamu ada sih beberapa, tapi orang ini nggak suka kepo ternyata. Orang ini nggak suka kepo, sepertinya dia main langsung aja, main seruduk aja, nggak usah nanya sini, nggak usah lihat stalking atau lihat IG atau lihat sosmed untuk mencari tahu tentang kamu. Sepertinya orangnya ini langsung mengambil tindakan straight to the point. Jadi dia bukan tipikal orang yang kepo. Jadi temanya agak sedikit miring. Cuman orang ini akan kepo kepadamu ketika misalnya, kok dia keponya pada saat kamu lagi kurang sehat, mungkin ketika kurang sehat atau ketika jarak jauh. Ya, kan ada orang yang mungkin jarak jauh dia cuek aja, yang penting dia percaya kamu mau ngelakuin apapun terserah. Itu biasanya ada pasangan yang seperti itu. Ada juga yang ketika jauh, wah sibuknya minta ampun. Atau kalau pasangannya lagi sakit, sibuknya minta ampun. Ini sepertinya keponya di situ. Ya, saya melihat keponya di situ. Dan dia
sering bertanya ke sahabat dekat kamu yang juga dekat dengan kamu, yang dia punya kontak mungkin. Dan ada dua yang dia sering bertanya. Mungkin pada saat kamu lagi tidak bisa dihubungin, dia bertanyanya dari situ. Dia tidak melalui sosmed, atau dia tidak melihat, tidak terlalu memperhatikan mungkin status yang kamu buat atau upload story atau apapun, tapi dia langsung bertanya ke teman yang juga dekat dengan kamu. Nah, dari situ dia perlahan-lahan mencoba untuk mengetahui, oh ini yang dia lakukan, oh dia lagi seperti ini. Jadi dia keponya sehat, dia keponya lumayan sehat sih saya bilang, karena pertama ketika dia sudah mungkin dia tahu bahwa kamu tidak ingin terlalu diganggu, jadi dia bertanya. Nah, temannya ini kebetulan juga, temannya kamu ini mungkin juga memberitahu dia bahwa oh ini dia lagi seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, dan dia perlahan-lahan mencoba untuk mendekati dirimu. Jadi saya bilang di sini dia orang yang lumayan sehat lah pemikirannya, nggak terlalu kepo-kepo banget, karena dia merasa bahwa kamu itu orangnya ya jujur-jujur aja sih. Mungkin kamu juga seperti itu, tapi ketika kamu lagi di luar jauh atau lagi sakit, kadang kamu agak sedikit, ya namanya ketika orang lagi di luar atau sakit pasti tidak terlalu banyak mengurus yang namanya sosial media, atau kadang tidak memikirkan hubungan, malah sibuk dengan memperbaiki diri sendiri. Nah, itulah cara dia kepo ke kamu melalui teman-teman kamu. Oke? Buat yang sudah memilih PL number 1, sekarang kita ke PL nomor 2. Bagaimanakah cara dia kepoin kamu atau ingin tahu tentang kamu? Temperance, 8 of Wands, 6 of Wands, 10 of Wands, 4 of Pentacles, Page of Cups, the Tower, Queen of Cups, 6 of Pentacles, the Lovers, the Fool. Bagaimana cara dia kepoin kamu? Ini orang yang betul-betul cerdik. Orang yang cerdik, pria dan wanitanya cerdik. Cara dia kepoin kamu, mau tahu? Dengerin. Ya. Mau? Yang pertama, cara dia kepoin kamu itu secara perlahan-lahan. Nggak gerusak-gerusuk yang tidak langsung. Misalnya terjadi sesuatu sama kamu atau lagi ada permasalahan misalnya. Cara dia kepoin kamu itu, dia perlahan-lahan, tidak langsung melihat ke kamu. Dia sepertinya melihat dulu ke lingkungan tempat kamu bergaul. Jadi dia tidak langsung bertanya langsung kepada dirimu nih. Dia melihat dulu, kamu dengan teman-teman lagi ngapain, lagi posisi di mana. Jadi dia sepertinya mengumpulkan informasi dulu. Dia termasuk orang yang cerdik. Pasangan yang cerdik nih. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan kabar atau bisa melihat apa kejadian yang terjadi pada dirimu. Tetapi bukan hanya itu aja. Dia juga kadang sepertinya dia mengenal beberapa orang dekat pada dirimu. Beberapa orang dekat ada. Ya, wanita sih. Tapi jangan cemburu. Ya, namanya mungkin sahabat kamu. Jadi dia menghubungi atau dia mendekati temanmu, kadang mengajaknya atau mentraktirnya. Ya, cerdik lah, mentraktirnya supaya dia bisa mendapatkan informasi
Nah, temenmu ini yang mungkin agak sedikit ya namanya siapa sih yang nggak mau ditraktir. Nah, temanmu ini mungkin ya bisa jadi dia orangnya baik, atau mungkin karena agak sedikit tergoda dengan hal-hal yang menyangkut tentang traktir, mentraktir, shopping, men-shopping, jadi akhirnya dia memberi kabar. Aduh, aku harus fokus ya. Dan juga ada cara lain juga dia. Ini sepertinya hubungan kalian ini sudah lama ya, sudah lama. Tetapi mungkin karena kamu orang yang tertutup, jadi untuk tidak membuat kamu terlalu merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari dirinya, dia juga sepertinya mendekati keluargamu. Aduh, kok nggak bisa berhenti ketawa ya. Mendekati keluarga kamu, mungkin ibu atau bapak, mungkin ya. Pinter nih, cerdik nih orang ini. Jadi pertama, dia sudah bisa melihat dari diri sendiri. Dia melihat semua pergerakanmu. Yang kedua, mendekati teman-temanmu. Jadi mana yang dia lihat yang lebih paling bersahabat dengan dirimu, itu yang dideketin. Dan bisa jadi juga dia ke keluargamu, ke orang tua mungkin, atau ke siapapun yang di rumah, yang jelas perempuan. Ya, dia mendekati kemudian mencoba mencari sesuatu. Jadi secara situ kan mungkin kamu tidak terlalu open, tapi karena mungkin orang-orang melihat bahwa kamu baik kepada kamu, jadi akhirnya orang open bahwa oh ya, dia lagi begini, dia baik-baik saja, dia mungkin lagi sakit, dia mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan atau mengurus sesuatu, jadi dia dapatnya info dari mereka. Nah, yang terakhir mungkin keponya dihilangkan. Jadi mungkin karena kesel, mungkin tidak dapat kabar dari temanmu, habis ditraktir nggak dapat. Ke keluarga juga mungkin orang-orang pada sibuk karena pandemi. Nah, akhirnya dia bertanya langsung. Jadi ini bukan COVID lagi, akhirnya kembali nol deh keponya. Jadi cara terakhir dia bukan kepo lagi, tetapi langsung bertanya kepada dirimu, kamu kenapa sih? Ada apa sih yang terjadi? Jadi ini termasuk orang yang cerdik ya. Yang tel nomor 2 ini termasuk orang yang cerdik, dan sekiranya asik nih untuk diajak berpasangan orang seperti ini, asik ya, karena hidupmu akan lebih berwarna. Oke, buat Anda yang sudah memilih tel nomor 2, cukup sekian, dan kita akan ke tel nomor 3. Bagaimana cara dia kepoin kamu? Mudah-mudahan kartu yang ketiga ini nggak gila lagi deh. Yang pertama ada the world. Oh my god. Ada Six of Cups. Ada the Sun. Ada King of Wands. King of Page of Wands. Ada the Chariot. Wah, ini. Ada Judgment. Ada Ace of Cups. Ada Five of Wands dan Five of Pentacles. Ini berbeda lagi nih kasusnya nih. Oh my god. Bagaimana cara dia kepoin kamu? Ini orang yang sangat berhati-hati. Kalau yang tadi cerdik, ini agak licik. Jadi dia sepertinya bermain sendiri. Nggak nemuin, ya ada sih, ada. Tapi dia sepertinya mempergunakan kemampuannya sendiri untuk kepoin kamu. Agak sedikit licik. Jadi dia melihat ke depan. Dia sangat memperhatikan gerak-gerikmu. Kebiasaanmu itu dia hafal. Jadi misalnya hari ini ada kabar, besok misalnya contoh,
chat hari ini jam 9, besok ada lagi jam 9, besok lagi jam 9, sekitar begitu. Ada kebiasaan yang sering kalian lakukan berdua. Tiba-tiba enggak. Tiba-tiba enggak, ada 1-2 hari dia sepertinya merekam semua itu dan mempelajari dirimu. Jadi caranya dia itu memang melalui beberapa sosial media. Sepertinya dia mengetahui kamu, melihat kamu dari sosial media. Nah, yang lucunya di sini adalah dia menjadi orang lain ketika ingin kepoin kamu. Dia merubah bentuk dirinya untuk kepoin kamu. Jadi kamu bisa terbuka sama dia seolah-olah bahwa mungkin kamu berchat sama orang yang baru, ternyata itu dia. Dia kepoin kamu dengan my God, memakai beberapa karakter. Jadi kamu harus hati-hati ya. Ini licik, dia bisa menjadi hitam, dia bisa menjadi putih, dia bisa menjadi siapapun. Nah, kamu harus waspadalah. Oke? Yang penting kalau memang kamu jujur dan kamu tidak melakukan apa-apun, bagaimanapun dia merubah dirinya, tetap dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa karena kamu memang ya pengen berteman dengan siapapun. Ketika kamu ditanya tentang sesuatu, kamu akan menjawab. Tapi sebenarnya dia cinta loh. Dia cinta sangat kepada dirimu. Cuman ya karena takut kehilangan, akhirnya dia melakukan itu. Dia berubah menjadi berbagai bentuk. Ya, nah ini kadang membuat dia menjadi sakit hati sendiri. Karena dia berusaha untuk mencari sesuatu, kadang dia dapat, kadang tidak. Nah, inilah yang membuat dia menjadi bertengkar dengan kepalanya sendiri, ribut dengan pemikirannya sendiri. Ya salahnya salah dia juga sih sebenarnya. Kenapa enggak langsung nanya ke orangnya langsung? Tapi dia di sini via sosmed dan merubah diri seperti amuba. Dia bisa membelah diri, kemudian berbentuk lagi seperti yang lain. Tetapi sepertinya di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, semoga ini bisa kamu waspadai. Ya, hati-hati. Bukan saya menuduh, tapi hati-hati, siapapun hal ini bisa terjadi kepada siapapun. Oke? Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita bisa akan kembali bersama dengan The Starter pada readingan selanjutnya. So, thank you very much and goodbye.